Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk penanaman kangkung di atas dak rumah. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di-skip, karena setiap detiknya ada informasi penting buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman ARM semuanya? Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, agar kalian bisa banyak melakukan penanaman dan penghijauan. Pada video kali ini, ARM ingin berbagi ataupun bercerita bagaimana cara menanam kangkung di atas dak rumah. Mengingat banyak lahan yang beralih fungsi, yang tadinya dari perkebunan ataupun persawahan, sekarang berubah menjadi perumahan ataupun pergedungan. Oleh karena itu, ketika Anda ingin bertanam tapi Anda tidak memiliki kebun, maka gunakanlah lahan yang kita miliki, seperti dak rumah ataupun halaman rumah. Sehingga dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk menanam seperti tanaman sayuran ataupun cabai, tomat, nah itu bisa menjadi solusi ataupun bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga bisa membantu mengirit keuangan ataupun anggaran dapur. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di-skip, karena setiap detiknya ada informasi penting buat kamu. Cara menanam kangkung di atas dak rumah. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk penanaman kangkung di atas dak rumah. Tahapan yang pertama adalah persiapan lahan. Bagi teman-teman yang mau menanam atau berkebun di dak rumah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lapisi dak rumah terlebih dahulu dengan waterproofing agar tidak terjadi kebocoran atau rembesan. Yang kedua, untuk media tanamnya terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah terpal atau banner bekas, atau juga bisa kita gunakan plastik. Yang kedua adalah ijuk. Kalau tidak ada ijuk, bisa juga kita gunakan kain bekas. Yang ketiga adalah kerikil. Untuk yang keempat adalah tanah, yang sudah dicampur dengan sekam, dan juga dengan pupuk kompos atau pupuk kandang, sebagai pupuk dasar, lalu diamkan selama 5 hari. Dan selanjutnya, siapkan papan untuk membuat raised bed. Apabila tidak ada papan, bisa juga kita menggunakan batu bata merah, atau hebel yang disusun membentuk raised bed. Tahapan yang kedua adalah persiapan bibit kangkung. Sebelum melakukan penanaman, pastikan biji yang dipilih merupakan varietas unggul. Saat ini sudah banyak toko pertanian yang menyediakan berbagai macam bibit kangkung berkualitas. Petani tinggal memilih saja sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membeli benih tanaman kangkung. Pastikan bibit tersertifikasi oleh instansi terkait, pilih bibit yang masih segar, kuat, tidak bolong, bukan bekas gigitan serangga, dan jika direndam dalam air, biji tersebut akan tenggelam. Selain ciri spesifik di atas, keunggulan dari bibit tersebut juga dipertimbangkan. Misalnya, tanaman tumbuh seragam, memiliki akar yang kuat, tahan terhadap iklim di lingkungan penanaman, tahan terhadap penyakit, bebas dari hama, serta batang dan daun yang kokoh. Tahapan selanjutnya adalah penanaman. Menanam benih kangkung sebaiknya dilakukan saat awal musim penghujan, atau antara bulan November sampai Desember. Jika melakukan penanaman pada musim kemarau, maka pengairan harus dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Langkah-langkah untuk penanaman adalah: buatlah garitan atau garis dengan menggunakan bambu dengan kedalaman 2 cm. Setelah itu, tebarkanlah biji kangkung pada garitan tersebut. Apabila telah selesai, maka tutup tipis dengan tanah. Setelah dilakukan penebaran biji kangkung, lalu siram dengan menggunakan pot siram. Langkah selanjutnya adalah perawatan. Agar tanaman kangkung yang ditanam bisa tumbuh dengan baik dan subur, maka kita harus melakukan perawatan, yaitu dengan melakukan penyiangan dan pendangiran. Apa itu penyiangan? Penyiangan adalah proses pencabutan rumput liar. Rumput liar yang ada di sekitar tanaman inti akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut, karena akan terjadi perebutan nutrisi.
Oleh karena itu, rumput liar ini harus dimusnahkan agar tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik. Perawatan yang selanjutnya adalah pendangiran. Apa itu pendangiran? Pendangiran adalah proses penggemburan tanah dengan cara mencangkul atau menggarpu tanah agar tanah menjadi gembur. Untuk penyiangan dan pendangiran ini bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan perawatan selanjutnya adalah dalam hal penanganan hama. Hama yang hinggap pada tanaman kangkung akan menghambat dan merusak tanaman kangkung. Oleh karena itu, hama tersebut harus dimusnahkan. Dalam penanganan hama, yang diterapkan di ARM Garden adalah dengan cara penyemprotan pestisida tembakau yang telah difermentasi. Yang mana pestisida ini adalah pestisida organik yang bisa mengusir berbagai macam hama. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat pestisida tembakau ini, silakan saja tonton video yang ada di sebelah kiri atas. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman langsung mengunjungi channel YouTube Aku Rajin Menanam. Untuk tahapan selanjutnya adalah pemupukan lanjutan. Untuk pemupukan lanjutan, bisa menggunakan pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Untuk pupuk organik padat, ARM biasanya menggunakan kotoran ayam atau kotoran kambing yang diaplikasikan ke tanaman 14 hari setelah tanam. Dan untuk pupuk organik cair, ARM biasanya menggunakan air lindi atau air larutan mol. Yang mana pupuk organik cair ini diproduksi oleh ARM sendiri dengan menggunakan limbah-limbah dapur seperti sayuran dan buah-buahan yang melalui proses fermentasi. Yang mana keduanya sangatlah baik untuk kesuburan tanah dan untuk menyuburkan tanaman. Jadi, tanaman yang ada di ARM Garden semuanya menggunakan pupuk organik, baik padat maupun cair. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat air lindi atau air larutan mol, langsung saja bisa menonton video yang ada di sebelah kiri atas. Atau langsung saja berkunjung ke channel YouTube Aku Rajin Menanam. Baiklah teman-teman semuanya, tahapan yang terakhir adalah masa panen. Tanaman kangkung darat siap panen setelah 30 hingga 45 hari, terhitung dari penanaman benih. Panen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dipotong atau dicabut. Sebaiknya panen dilakukan dengan cara dicabut, karena konsumen lebih memilih kangkung yang lengkap dengan akarnya. Sementara untuk panen dengan cara dipotong, petani dapat panen beberapa kali dalam sebulan. Tanaman kangkung akan tumbuh lagi setelah 5 hingga 7 hari setelah pemotongan. Hal ini karena akar masih tertanam dalam tanah dan terus melakukan pertumbuhan. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi cerita ataupun sharing dari ARM bagaimana cara menanam kangkung di atas dak rumah. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat ataupun informasi bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi yang ingin bercocok tanam di atas dak rumah. Apabila kalian suka dan merasa kalau channel ini memang bermanfaat untuk orang banyak, silakan bantu perkembangannya dengan cara like, share, and comment, dan juga subscribe. Klik tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan dari video yang kami upload. Agar lebih banyak lagi yang mengambil manfaat dari video ini, silakan untuk disebarkan seluas-luasnya, khususnya kepada teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan setelah nonton video ini, kalian melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penanaman kangkung dan juga tanaman yang lainnya. Saya doakan mudah-mudahan tanaman kalian bisa tumbuh dengan sehat dan subur, sehingga menghasilkan panen yang melimpah dan juga berkah. Terakhir kami ucapkan, ketika kamu mulai menanam, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.